Jokowi, antar doa yang terjawab dan kehilangan taring karena tergelincirnya Ahok, ditulis oleh Ca Anton di siwe.com. Halo, kembali bersama saya Rahma hari ini untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam channel Daily News. Ketika Jokowi nyalon gubernur DKI Jakarta, menurut saya kesan idealisme sangat kental. Dia tak pernah peduli dengan tekanan dan nyinyiran. Kehadiran Jokowi tak meniru siapa-siapa, merupakan salah satu bentuk cerminan kepribadian yang ingin memperjuangkan apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran tanpa rasa takut. Jokowi mengubah pandangan para pejabat yang biasa harus dihormati dan dilayani menjadi pejabat atau pemimpin itu adalah pelayan yang harus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah rakyat. Keberanian Jokowi diteruskan oleh Ahok. Mungkin sangat sulit seorang Ahok berani tanpa dipantik oleh Jokowi yang pernah kerja bareng ngurusi DKI Jakarta. Cuma beda gaya saja. Berjalan jadi presiden periode pertama hingga beberapa tahun, Jokowi terlihat tetap tak peduli akan tekanan termasuk isu-isu dan propaganda yang membenturkannya dengan sentimen SARA, dari agama hingga isu yang mengatakan bahwa dia Cina dan lain sebagainya. Jokowi terlihat melemah setelah Ahok tergelincir dalam tuduhan penista agama. Ini bukan masalah Ahok benar atau salah, tetapi efek dari sudut pandang dan masyarakat kita yang masih mudah terpantik dengan isu SARA. Dipermalukannya Mahfud MD pun dianggap sebagai tanda melemahnya Jokowi yang bahkan untuk memilih wakil presiden saja dianggap tak memiliki idealisme. Diajaknya Prabowo masuk kabinet pun dianggap sebagai cara Jokowi untuk rekonsiliasi dan diharapkan menenangkan akar rumput agar pemerintah bisa fokus untuk Indonesia melesat dengan cepat. Apakah yang dilakukan Jokowi salah? Semua tergantung dari sisi mana kita melihat. Menurut saya, ada tujuan Jokowi melakukan hal itu untuk memperlancar pembangunan bangsa ini dari segala lini. Tak hanya infrastruktur, tapi SDM juga. Bahkan sepertinya doa Jokowi dalam Ka'bah terwujud berkat keputusan dan tindakan yang telah diambilnya. Kita bisa bayangkan, jika Jokowi sebelum pandemi corona tak merangkul berbagai pihak, maka tak sedikit para bajingan politik dan sejenisnya akan menggunakan momen pandemi ini untuk habis-habisan menyerang Jokowi. Alhasil, Jokowi tidak hanya dipusingkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan menanggulangi corona dan dampak yang disebabkannya, tetapi juga harus ngurusin kondusivitas yang disebabkan oleh pasukan sakit hati dan lain sebagainya. Karena pandangan itu, hingga detik ini saya memiliki alasan untuk tetap mendukung Jokowi dengan hal-hal yang terkecil sekalipun. Meskipun begitu, tetap tak segan untuk menuliskan kritik jika itu dirasa perlu. Saat ini pandemi corona menyerang seluruh dunia, tak hanya Indonesia. Semua hanya saling bahu-membahu dan melupakan segala perbedaan. Corona adalah musuh kita bersama, sedangkan pemerintah memiliki akses informasi dan data yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan supaya tetap dan sesuai dengan kondisi bangsa saat ini. Oleh sebab itu, sudah mestinya kita semua mendukung hal itu tanpa mengurangi sikap kritis kita. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwe.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini. Sampai jumpa.